Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang pengalaman gue dalam memelihara bearded dragon. So, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke dalam kontennya. Oke, jadi sebelum gue masuk ke topik pembahasan pengalaman gue dalam memelihara bearded dragon, gue akan jelasin dulu apa ini bearded dragon dan dari mana asalnya. Jadi bearded dragon ini adalah kadal yang berasal dari Australia, dan bearded dragon ini tinggal di sekitaran padang savana atau hutan kering. Dan bearded dragon ini termasuk hewan terestrial dalam artian dia hidup di tempat yang rendah dan gak di tempat yang tinggi, gak hidup di pohon-pepohonan. Tapi bearded dragon ini sering menghabiskan waktu di atas ranting-ranting pohon atau di atas batu untuk dia berjemur. Dan dia ini juga adalah hewan diurnal, dalam artian dia aktif di pagi dan siang hari. Beda dengan nokturnal. Nokturnal adalah hewan yang aktif di malam hari. Jadi perbedaannya adalah diurnal, hewan yang aktif di pagi dan siang hari. Nokturnal, hewan yang aktif pada malam hari. Nah, kalau bearded dragon ini sendiri sebenarnya lumayan banyak yang pelihara di Indonesia dan di luar negeri, dan breedernya pun di Indonesia sudah bisa dibilang lumayan banyak lah. Dan bearded dragon ini uniknya adalah morph dan warna itu tidak berbanding lurus, jadi bisa dibilang mereka di garis yang berbeda. Contohnya gini, bearded dragon ini punya beberapa morph dan beberapa varian warna. Kalau misalnya varian warna contohnya adalah red, brown, yellow, orange, pokoknya gitu-gitulah. Jadi warna ini bisa dilihat dari warna badannya dia. Jadi kita bisa mengenalinya dari warna badannya dia. Dan morph dan warna itu merupakan dua hal yang berbeda. Morph itu bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Misalnya morph bearded dragon contohnya kita kasih yang basic-basic aja. Di sini ada leatherback, ada silkback. Kalau leatherback itu sebenarnya bentukannya mirip kayak bearded dragon yang ini nih. Kasih lihat dulu. Nah, ini bearded dragon normal ya, jadi ini morph normal. Perbedaan morph leatherback, silkback, dan normal adalah kalau normal ini tuh dia ada di punggungnya, ini ada durinya. Sedangkan leatherback sesuai namanya dia nggak ada duri di punggungnya sini. Jadi itu namanya leatherback. Sedangkan kalau silkback itu bisa dibilang scaleless atau dia nggak punya sisik sama sekali. Jadi bisa dibilang badannya licin banget. Itu perbedaan mendasar dari morph dan warna. Jadi kalian harus bedain tuh mana yang morph, mana yang warna. Oke, selanjutnya kita bahas lagi dari ciri-ciri fisiknya ya. Kalau bearded dragon ini sendiri biasanya ukurannya nggak begitu besar, dan bearded dragon ini sendiri bisa dibilang lumayan banyak dipelihara di Indonesia dan di luar negeri. Tapi ini bukan binatang yang dianjurkan untuk pemula. Kenapa gue bilang gitu? Karena perawatannya ini perlu lumayan ekstra, dan bearded dragon ini sendiri harus pakai lampu, harus pakai pokoknya lumayan banyak equipmentnya dibanding kalian melihara leopard gecko. Jadi kalau kalian mau kadal untuk pemula, kalian bisa pelihara leopard gecko aja, karena leopard gecko itu nggak perlu lampu, nggak perlu jemur, karena kan emang dasarnya dia tinggal di bukan tempat yang panas. Kalau bearded dragon ini sendiri tinggal di tempat yang panas, jadi kalian perlu lampu. Dan untuk melihara bearded dragon ini sendiri lumayan mahal dari segi biayanya ya, karena kalian pertama harus beli fittingnya, kalian harus beli bohlamnya, dan itu pun juga kalau bisa harus yang khusus ya, jadi yang khusus reptil. Sebenarnya nggak khusus reptil bisa, tapi harus disesuaikan. Misalnya kalian belinya lampu spot, nah itu bisa juga. Cuma akan lebih efektif kalau lampu reptil, karena lampu reptil ini kan emang udah dirancang khusus untuk reptil, jadi bisa dibilang lebih simpel lah, dan udah pasti aman gitu bisa dibilang ya. Dan kalian jangan lupa juga kalau bearded dragon ini perlu kalsium, perlu perawatan-perawatan yang lain-lain gitu. Jadi agak lebih bisa dibilang agak lebih ribet dibandingkan kalian pelihara leopard gecko. Jadi gini, biar lebih simpelnya gini aja. Gue kasih rating untuk ini kira-kira masuk kelas mana. Jadi kalau leopard gecko itu masuknya ke beginner, kalau bearded dragon itu masuknya ke intermediate, dan kalau Varanus salvator itu masuknya ke expert. Jadi intinya kayak gitulah. Gue kasih 3 kelas di sini. Beginner itu untuk pemula, intermediate untuk kelas tengahnya, expert untuk yang profesional doang gitu. Jadi kalau kalian mau melihara nih misalnya,
mau melihara bearded dragon, gue saranin kalian melihara reptil yang lain dulu, misalnya kayak leopard gecko dulu, baru kalian coba pelihara bearded dragon. Karena kan seperti yang gue bilang tadi, perawatannya agak ribet dibandingkan leopard gecko. Dan bearded dragon ini sendiri dia adalah hewan omnivora, dalam artian dia pemakan segala. Dia makan sayur, dia makan jangkrik, dia makan tikus, jadi pokoknya dia bisa beragam lah makanannya. Dan kalau makanan dari bearded dragon itu sendiri ya, persentase berdasarkan pengalaman pribadi adalah kalau misalnya ukuran kecil, makannya 30% sayuran dan 70% serangga atau insek bisa dibilang. Kalau ukuran udah besar, jadi dia makannya itu kebalik, 70% sayuran, 30% serangga. Jadi bisa dibilang posisinya kebalik lah. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi bisa jadi pengalaman kalian tentang bearded dragon ini berbeda-beda karena nggak semua bearded dragon itu karakteristiknya sama dan kesukaan makanannya itu sama. Jadi gue nggak bisa menyamaratakan ini karena gue juga nggak tahu risetnya seperti apa kira-kira, tapi kurang lebih yang berdasarkan pengalaman gue kira-kira seperti itu. Dan bearded dragon ini juga dikasih varian makanan juga mesti beda-beda gitu. Jangan kalian kasih makanan yang sama terus-menerus gitu, karena bearded dragon ini sendiri juga akan bosen dan biasanya nggak bagus buat dianya. Misalnya kalian kasih jangkrik terus dari kecil sampai besar, itu nggak bakal bagus. Kalian harus selingin juga sama sayur. Dan varian serangga dan sayurnya itu pun mesti berbeda. Kalian jangan kasih jangkrik terus. Sekali-kali bisa kasih ulet Hongkong, ulet Jerman, kecoa dubia. Jadi kalian kasihnya beragam lah gitu. Dan kalau sayurannya juga kalian jangan misalnya kasih sawi hijau terus. Kalian bisa kasih sawi putih, kasih pokoknya sayuran-sayuran gitu. Atau buah juga kadang-kadang boleh dikasih buah. Jadi sekarang kita bakal bahas pengalaman gue dalam memelihara bearded dragon, mulai dari yang ukuran baby, juvenile, sampai adult. Dan karena gue udah pernah ngalamin 3 fase itu ya, jadi gue akan membagikan pengalaman yang gue dapat dalam memelihara bearded dragon dari berbagai ukuran yang berbeda. Kita mulai dari baby dulu ya. Baby bearded dragon ini bisa dibilang adalah ukuran atau size yang paling rawan mati. Jadi gue nggak begitu menyarankan untuk kalian yang pemula itu melihara bearded dragon ukuran baby, karena ini kalian jangan sampai salah langkah dalam merawatnya, karena cukup sulit bisa dibilang ya untuk merawat bearded dragon ukuran baby karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Dan untuk perawatan bearded dragon ukuran baby itu agak sulitnya gimana, karena kalian harus mengatur lampunya jangan sampai kepanasan dan jangan sampai kurang panas juga. Dan dari segi makanan kalian juga jangan salah ya ngasihnya, jangan terlalu over, jangan terlalu dikit juga. Dan untuk ukuran baby kalian harus kasih kalsium rajin-rajin karena itu mempengaruhi metabolisme tubuh ke depannya. Jadi untuk bearded dragon ukuran baby itu banyak faktor-faktor yang kalian harus perhatikan. Dan yang penting melihara reptil itu harus disiplin dan telaten lah intinya. Next, ukuran juvenile. Jadi kalau ukuran juvenile, ukuran yang bisa gue bilang ya menurut gue pribadi adalah ukuran yang paling cocok untuk kalian pelihara. Misalnya kalian baru awal-awal gitu ya, maksudnya baru mau coba pelihara bearded dragon, cocoknya kalian pelihara ukuran juvenile. Tapi kalau misalnya kalian tetap tertarik dengan bearded dragon, gue saranin untuk beli ukuran juvenile. Kenapa? Karena ukuran juvenile ini udah nggak begitu serentan ukuran baby, tapi kalian tetap harus perhatiin dari segi lampu, kalsium, dan kalian juga harus rajin jemur. Dan yang terpenting adalah substrat ya, kalian harus perhatikan substrat ini. Substrat kalian jangan pernah pakai coba yang aneh-aneh, misalnya pakai kokopit, pokoknya jangan pernah coba substrat yang resikonya itu ketelan. Kokopit, pasir, pokoknya kayak gitu-gitu jangan kalian coba. Gue lebih rekomendasikan kalian pakai alas koran atau pakai sandmat. Kalau gue pribadi dulu itu pakainya sandmat dari dulu. Jadi untuk ukuran adult gue itu pakai sandmat. Tapi gue sendiri pernah nyoba pasir dan akhirnya nggak bagus untuk bearded dragon sendiri. Waktu itu karena gue nyoba pakai alas pasir, bearded dragonnya akhirnya mogok makan. Dan itu menurut gue suatu kesalahan gue, karena sampai mogok makan gitu kurang bagus lah, bisa dibilang gue termasuk gagal karena awalnya informasinya itu gue kurang banyak untuk research bearded dragon ini. Alhasil gue nyoba pasir kan, dan ketika itu akhirnya gagal. Dan intinya gini, pokoknya gue lebih menyarankan untuk kalian yang baru memelihara bearded dragon itu untuk pakai alas sandmat aja atau koran. Misalnya kalian nggak mau beli sandmat, karena sandmat kan lumayan mahal ya bisa dibilang, apalagi kalau misalnya akuariumnya gede gitu, kalian mesti custom sendiri gitu. Jadi lebih baik kalian pakai koran aja kalau misalnya itu, atau nggak kertas lah bisa.
Dan kalau pasir itu banyak efek samping yang bisa menyebabkan penyakit terhadap Bearded Dragon, misalnya impaction gitu. Impaction itu adalah gangguan pencernaan di mana pasirnya itu nggak kecerna, jadi ngumpul di perut dan nggak bisa dikeluarkan sebagai kotoran. Dan kalau udah kena impaction, resikonya biasanya bisa mati. Resiko terparahnya bisa mati. Dan kalau untuk Bearded Dragon ukuran adult sendiri sih sebenarnya udah termasuk kuat ya, udah tergolong kuat. Dan dari segi fisik juga oke. Kalau misalnya kalian mau pakai pasir untuk Bearded Dragon ukuran besar nggak apa-apa, tapi dalam catatan kalian harus kasih makan di luar kandang. Jadi itu mungkin agak meribetkan sedikit, tapi kalau misalnya kalian emang mau buat display nih, kan banyak nih yang orang yang mau buat display Bearded Dragonnya, kalian bisa kasih makan di luar kandang gitu. Jadi mencegah supaya pasirnya nggak ketelan. Dan kenapa gue bilang ukuran baby dan juvenile itu nggak boleh pakai pasir meskipun dikasih makan di luar kandang? Karena biasanya ukuran baby dan juvenile itu mereka masih penasaran tentang benda yang ada di hadapan mereka. Jadi biasanya mereka akan coba makan benda itu dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit gitu pada Bearded Dragon. Jadi saran gue pribadi sih lebih baik kalian tunggu Bearded Dragon ukuran besar baru kalian kasih alas pasir, tapi dalam catatan kasih makan harus di luar kandang gitu ya. Nah, pengalaman gue dalam memelihara Bearded Dragon yang pertama itu tadi kan dari ukuran baby, juvenile, dan adult. Itu gue nggak menemukan perbedaan yang sangat signifikan ya, kecuali dari baby ke juvenile gitu. Tapi kalau dari juvenile ke adult itu sendiri nggak begitu beda ya, karena perawatannya kurang lebih sama. Dan kalau Bearded Dragon ini sendiri termasuk bisa dibilang hewan yang nggak ribet ya, nggak ribet dipelihara karena dia juga nggak terlalu lari-lari, nggak terlalu ngacir, dan karakternya juga jarang banget Bearded Dragon yang bisa sampai galak ya. Dan dia ternyata muncul di bawah situ, gue baru nyadar. Apalah, kita lanjut aja pembahasannya. Jadi jarang Bearded Dragon yang bisa galak. Maka dari itu gue masukin dia ini ke kelas menengah, karena dia karakternya juga bisa dibilang bagus. Dari segi nafsu makan juga oke banget Bearded Dragon ini, karena dia makan hampir apapun yang di depan dia, hampir. Dan ini maksudnya nggak semua Bearded Dragon seperti ini, tapi untuk pengalaman gue dan yang gue lihat entah di internet atau yang gue lihat langsung, itu Bearded Dragon jarang banget yang punya isu masalah dengan makan ya. Jadi bisa dibilang Bearded Dragon ini sesuai yang gue bilang tadi, masuk ke kelas menengah, karena nggak begitu sulit banget dan gak begitu mudah banget. Jadi paling perfect dimasukin kelas menengah. Beda dengan Varanus salvator yang bisa gue bilang itu lumayan sulit, karena dari segi karakter dia agak temperamental, kalian harus perlu perawatan yang lebih ekstra. Dan kalau Varanus salvator ini kan dia adalah sebenarnya biawak dan ukurannya lebih besar. Jadi untuk jangka kedepannya bisa dibilang agak lebih sulit dibandingkan Bearded Dragon ini. Oke, jadi sekian aja pembahasan Bearded Dragon dari gue. Sorry kalau banyak melenceng kemana-mana, karena video ini juga one take ya. Jadi nggak gue tag ulang, ini video one take karena ini murni pembahasan gue. Dan kalau misalnya ada ketidaksetujuan dari kalian juga nggak masalah, karena ini opini pribadi. Jadi kalau misalnya kalian ada poin-poin yang salah, boleh diingatkan di kolom komentar. Nanti pasti gue cek kolom komentarnya dan pasti gue balasin satu-satu. Bisa juga kalau misalnya kalian mau diskusi, ajak gue diskusi, boleh kita diskusi bareng di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.